Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romalisa dengan NIM 25254311017 kelas A dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas basis data, yaitu membuat sistem reservasi dengan menggunakan 5 diagram. Sistem reservasi hotel merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan kamar secara online sehingga proses reservasi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain membantu pelanggan, sistem ini juga membantu admin dalam mengelola data kamar reservasi serta pembayaran secara terstruktur. Dalam perancangan sistem ini, saya menggunakan 5 diagram utama, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan entity relationship diagram atau ERD. Baik, diagram yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Dan alur pelanggan memiliki beberapa langkah, yaitu langkah 1 melakukan register jika belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, maka pelanggan harus melakukan mengisi data terlebih dahulu Jika baru memiliki akun, maka pelanggan harus melakukan register terlebih dahulu seperti mengisi data nama, email, password, dan nomor HP. Setelah akun berhasil dibuat, pelanggan melakukan login. Jika sudah memiliki akun, pelanggan cukup login menggunakan email dan password. Tujuan login adalah agar sistem dapat mengenali identitas pengguna. Langkah kedua yaitu mencari kamar. Setelah login berhasil, pelanggan masuk ke menu pencarian kamar. Pada tahap ini, pelanggan dapat melihat kamar yang tersedia. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status ketersediaan. Dan pelanggan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Langkah ketiga yaitu booking. Setelah menemukan kamar yang sesuai, pelanggan melakukan booking. Pelanggan bisa melakukan booking. Pelanggan mengisi data reservasi berupa tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Setelah itu data akan dikirim kepada sistem. Langkah keempat yaitu pembayaran. Setelah booking dibuat, pelanggan masuk ke tahap pembayaran. Pelanggan membayar sesuai total biaya yang telah dihitung oleh sistem. Pembayaran menjadi syarat agar reservasi dapat diproses. Langkah kelima yaitu check-in. Setelah pembayaran diverifikasi, pelanggan dapat melakukan check-in pada hari di mana pelanggan datang. Check-in menandakan pelanggan resmi mulai menggunakan kamar. Lalu langkah keenam yaitu check-out. Setelah selesai menginap, pelanggan melakukan check-out. Check-out menandakan reservasi selesai. Langkah ketujuh yaitu lihat riwayat reservasi, di mana pelanggan dapat melihat rawat pemesanan sebelumnya. Fitur ini membantu pelanggan melihat histori booking. Langkah yang terakhir untuk alur pelanggan yaitu logout. Setelah menggunakan sistem, maka pelanggan akan melakukan logout dari sistem. Dan untuk alur admin juga memiliki langkah 1 yaitu login, sama seperti pelanggan tadi memiliki username dan password untuk bisa masuk ke dalam sistem. Lalu langkah kedua yaitu mengelola data kamar, di mana admin dapat menambah kamar, mengedit kamar, menghapus kamar. Dan langkah ketiga yaitu kelola reservasi. Admin mengelola seluruh data reservasi pelanggan. Dan jika valid, maka admin akan menyetujui pembayaran. Jika tidak, maka admin tidak akan melanjutkan atau tidak akan menyetujui pembayaran dari pelanggan. Langkah terakhir yaitu logout. Admin juga melakukan hal yang sama seperti pelanggan, yaitu melakukan logout dari sistem jika semua alur sudah dikerjakan. Dan diagram yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu activity diagram. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas dari awal sampai akhir. Terdapat dua bagian yaitu pelanggan dan sistem. Langkah-langkah prosesnya yaitu langkah pertama, pelanggan melakukan login. Jika belum punya akun, pelanggan harus registrasi. Dan sistem akan validasi akun. Sistem memeriksa apakah data login benar. Jika valid, proses dilanjutkan. Dan jika tidak, maka
pelanggan harus melakukan registrasi ulang. Langkah yang kedua yaitu mencari kamar. Pelanggan akan mencari kamar dan sistem akan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Daftar sudah tersedia, maka pelanggan akan memilih kamar sesuai dengan ketersediaan di daftar kamar. Lalu setelah pelanggan memilih kamar, maka pelanggan akan mengisi data reservasi seperti tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Langkah kelima yaitu konfirmasi booking. Pelanggan mengonfirmasi data bookingan setelah mengisi data reservasi dan sistem menyimpan simpan reservasi. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran dan sistem juga akan menyimpan atau memverifikasi pembayaran. Dan di sini ada kondisi yang dimana jika pembayaran dari pelanggan itu valid, maka sistem akan menampilkan reservasi berhasil, dan jika tidak, pelanggan akan ditunjukkan ke aktivitas sebelumnya, yaitu lakukan pembayaran. Dan jika sudah valid, maka pelanggan bisa melakukan alur yang kegiatan selanjutnya itu check-in. Di mana yang check-in ini pelanggan bisa seperti menginap, dan setelah pelanggan menginap, maka langkah selanjutnya itu melakukan check-out. Dan langkah selanjutnya yang langkah terakhir yaitu selesai atau end, di mana proses semuanya sudah pelanggan lakukan. Dan baik, selanjutnya diagram yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah sequence diagram. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antar objek. Objek yang terlibat seperti pelanggan, sistem, database, dan admin. Langkah pertama yaitu pelanggan mengirim permintaan login ke sistem. Sistem memproses login. Sistem meminta database memvalidasi akun. Lalu database mengembalikan validasi. Jika valid, pelanggan berhasil login. Langkah kedua yaitu mencari kamar. Pelanggan memilih cari kamar, dan sistem akan meminta data kamar yang tersedia kepada database. Lalu database akan mengirim data kamar pada sistem, lalu menampilkannya. Langkah ketiga yaitu booking kamar. Langkah ketiga yaitu booking kamar, yang dimana pelanggan mengirim permintaan booking kamar pada sistem, yang dimana sistem akan meminta pada database untuk menyimpan reservasi. Setelah itu, database mengkonfirmasi reservasi berhasil disimpan. Langkah keempat yaitu melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, yang dimana sistem akan mengirim notifikasi ke admin, maka admin akan memeriksa verifikasi pembayaran, dan database mengirim hasil yang valid berupa pembayaran valid. Langkah yang kelima yaitu reservasi berhasil, di mana sistem memberi notifikasi reservasi berhasil kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur sistem. Terdapat 5 kelas utama seperti kelas pelanggan, kelas reservasi, kelas kamar, kelas pembayaran, dan kelas admin. Di kelas pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan, dan di kelas diagram memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Metode yang ada di kelas pelanggan adalah register, login, booking kamar, dan lihat riwayat. Kelas ini mewakili aktivitas pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu kelas reservasi. Digunakan untuk menyimpan data reservasi. Di kelas reservasi juga memiliki atribut berupa ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, total harga, status, dan memiliki metode seperti buat reservasi, batal reservasi, hitung total. Selanjutnya itu kelas kamar. Menyimpan data kamar yang memiliki atribut ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, dan status kamar. Metodenya yang tersedia seperti cek ketersediaan dan update status.
Lalu di kas pembayaran, yaitu menyimpan transaksi pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, metode, tanggal bayar, jumlah bayar, status, dan memiliki metode bayar dan verifikasi. Dan kas yang terakhir yaitu admin, menyimpan data admin yang memiliki atribut ID admin, username, password, dan memiliki metode login, kelola kamar, kelola reservasi, dan terakhir yaitu verifikasi pembayaran. Relasi antar kelas, dan di kelas diagram memiliki relasi antar kelas, seperti satu pelanggan memiliki banyak reservasi, satu reservasi memiliki satu kamar, satu reservasi memiliki satu pembayaran, dan admin mengelola seluruh data. Dan yang terakhir adalah ERD. ERD menunjukkan struktur database yang memiliki 5 entitas, seperti entitas pelanggan, reservasi, kamar, pembayaran, dan admin. ERD ini hampir sama dengan diagram kelas. Di entitas pelanggan juga memiliki atribut seperti ID pelanggan sebagai primary key dan nama, email, password, dan nomor HP. Begitu pula setelah itu pelanggan akan melakukan reservasi. Yang di entitas reservasi juga memiliki atribut seperti ID reservasi sebagai primary key, ID pelanggan dan ID kamar sebagai foreign key, lalu tanggal check-in, tanggal check-out, total harga, status. Setelah reservasi, maka pelanggan akan melakukan pemilihan kamar. Di entitas kamar yang memiliki ID kamar juga sebagai primary key, nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status. Di reservasi juga melakukan pembayaran. Di entitas pembayaran juga memiliki ID pembayaran sebagai primary key, ID reservasi sebagai foreign key, dan memiliki atribut metode, tanggal bayar, jumlah, dan status. Begitu pun dengan admin memiliki ID admin sebagai primary key, atribut username, dan password. Relasi antar tabel yaitu satu pelanggan melakukan reservasi atau satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi. Dari reservasi juga memiliki satu reservasi terhubung dengan ke satu kamar. Reservasi memiliki pembayaran, yang dimana setiap reservasi memiliki pembayaran. Lalu ada admin untuk mengelola data reservasi dan kamar. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah, berdasarkan hasil perancangan, sistem reservasi hotel dapat membantu pelanggan melakukan pemesanan kamar secara online dan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem juga membantu admin dalam mengelola data hotel secara terstruktur dengan adanya 5 diagram ini. Perancangan sistem menjadi lebih jelas sebelum tahap implementasi program. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.